menyinggung masalah SARA dalam ceramah yang disampaikannya. Panwaslu kemudian bergerak untuk mengumpulkan bukti. Bukti yang didapat berupa rekaman video ceramah Roma yang berdurasi 7 menit. Dari rekaman video, Panwaslu menilai Roma berpotensi melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terkait dugaan isu SARA ini, Panwaslu telah memanggil tim sukses Jokowi Ahok 3 Agustus 2012 lalu. Dalam pertemuan Panwaslu dengan tim sukses Jokowi Ahok diputar rekaman video ceramah Roma. Selain mengumpulkan bukti, Panwaslu juga melakukan rekonstruksi. Setelah itu, Panwaslu kemudian memanggil Roma untuk melakukan klarifikasi. Awalnya, Panwaslu menjadwalkan pemanggilan pada 3 Agustus 2012. Namun, karena alasan kesibukan, Roma meminta pengaturan ulang jadwal. Roma akhirnya memenuhi panggilan Panwaslu pada 6 Agustus 2012. Rencananya, Panwaslu akan memanggil tim kampanye Vokenara untuk didengar keterangannya. Tim TV One mengabarkan. Saya ke Bang Ramdansyah. Bang, apa kemudian yang kemarin diperoleh setelah berhasil memanggil dan kemudian melakukan klarifikasi begitu ya Bang Haji? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi dulu bahwa Mbak Pi ya, kemarin ini Bang Haji mau datang untuk kemudian menjelaskan suatu isu yang menarik publik tidak hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia terkait dengan kalau Bang Haji bilang menjelaskan tentang suku, agama, ras, tapi kemudian publik melihat ini adalah terkait dengan menghina suku, agama, dan ras. Tentu saja kedatangan Bang Haji, klarifikasi yang dilakukan ini kan kita dapat katakan lihat sebuah fakta itu utuh. Jadi ini yang kita catat. Tetapi ada pertanyaan yang kemudian masuk ke saya sebelum kita masuk pada substansi. SMS, kemudian Twitter, Facebook bertanya nih kepada Bang Haji. Kenapa sih Bang Haji nangis? Ini bukan pertanyaan yang harus saya jawab. Ketika Bang Haji datang, kemudian duduk sebelah saya, maaf ya Bang Haji ya. Okay. Saya langsung nangis, saya nyari-nyari kaki saya, Pak, ada kaki kursi gitu kan. Saya takutnya keinjek kaki saya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam isu SARA ini antara menjelaskan suku, agama, kemudian menghina suku, agama kan beda tipis. Menjelaskan sama menghina. Sama tadi Bang Haji. Antara Bang Haji menangis sama Panwaslu menangisi Bang Haji Roma. Kan beda nih, menangisi Bang Haji Roma sama Bang Haji menangis. Artinya hati-hati dong itu dalam hal ini. Tentu saja kami dalam merekonstruksi sebuah fakta, apakah ini sebuah katakanlah penghinaan, sementara Bang Haji kan lebih pada ini kan saya menjelaskan identitas. Atau kita lihat KTP masing-masing lah, lihat KTP Bang Fi, Mbak Fi, KTP saya, nama Ramdansyah, identitas agamanya ada di sana, Islam, dan itu kan bukan SARA, identitas. Nah itu yang hari ini kita rekonstruksi, apakah ini adalah hanya menjelaskan identitas, atau kemudian ini ada SARA seperti masyarakat sebut. Nah kami harus hati-hati begini, karena ada unsur-unsur dalam tindak pidana pemilu kada yang harus terpenuhi, misalnya unsur kampanye. Unsur kampanye dan pertama pasal 1 itu selalu saya nyatakan, kegiatan untuk menyampaikan misi-visi program dengan mengajak orang untuk memilih. Jadi dia harus ada unsurnya menyampaikan misi-visi program. Kemudian ada juga mengajak orang untuk memilih baik lisan maupun tulisan. Nah ini tentu saja harus kita rekonstruksi benar nggak faktanya bahwa ini termasuk unsur kampanye yang dilakukan oleh Bang Haji. Kedua, ketika melakukan unsur-unsur terpenuhi, tentu saja harus terpenuhi unsur menghasutnya juga. Menghasut, menghina seseorang. Nah, apa sih yang disebut sebagai menghina seseorang? Yang kemarin kita rekonstruksi tentu saja, ini kan ketika jadi debat panjang, antara menit pertama kan kita lebih jelas, clear, itu adalah penjelasan tentang identitas seseorang, pasangan calon, dua pasangan calon. Tetapi ada menit yang ketiga sampai menit ke-7, maka kita hati-hati, video yang kami miliki tidak bisa kemudian kami sampaikan begitu saja kepada lembaga penyiaran, karena ini yang bisa debatable. Ketika dalam proses debatable ini tentu saja kami sangat hati-hati, sangat prudent, jangan sampai kemudian katakanlah langkah-langkah kami untuk merekonstruksi sebuah fakta sebagai kebenaran atau bukan, ini kemudian terpengaruh ya namanya apa namanya pengadilan pembentukan opini untuk kemudian ini sudah bersalah duluan. Nah ini yang kami hati-hati sekali, sehingga sebuah fakta tadi Bang Haji kami tanya apakah benar ini pernyataan Bang Haji, benar, kapan, di Masjid Al-Isra, kemudian
rekonstruksi berikutnya terkait substansi ada 38 pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan itu tentu saja secara etik tidak bisa kami sampaikan, tetapi sekali lagi ini ada pemahaman dari Bang Haji yang kita rekonstruksi dan kemudian kita kaitkan dengan Saya ingin bertanya dulu, Bang Haji termasuk dalam tim suksesnya Fokonara? Nah, ini akan kita minta klarifikasi. Dalam catatan bukti otentik yang kami miliki tidak ada. Tetapi kemudian ini harus kami kaitkan ketika Bang Haji masuk dalam tim, katakanlah kemarin menjadi bintang iklan dalam Fokonara. Artinya kami tidak berhenti di situ saja, kemudian harus menanyakan secara otentik kepada timnya Fokonara. Karena sekali lagi ini kan harus kita rekonstruksi dengan benar. Memang di sini tidak ada, kami akan telusuri lagi data-data lainnya. Tentu saja ini tidak bisa hanya berdasarkan saya pernyataan di media, ini bukan tim kampanye atau pernyataan Bang Haji saja, tapi kita lihat pernyataan secara otentik dari tim Fokonara sendiri. Saya ke Bang Haji. Bang, tadi kita mendapatkan pesan dari tim suksesnya Pak Jokowi yang membantah bahwa pernyataan Anda di ceramah Anda mengatakan bahwa orang tua Pak Jokowi adalah Kristen begitu. Ada klarifikasi yang ingin disampaikan? Ya, ini berita yang beredar di luar seperti itulah, isunya seperti itu yang saya dengar. Jadi Anda menangkap isu itu? Ya, saya menyampaikan isu itu. Nah, kemudian orang jadi bertanya nih, Bang Haji, kok itu kan isu, sesuatu yang belum terklarifikasi, betul. Belum diverifikasi, tapi kemudian ada sara di sana, Anda sampaikan di rumah ibadah, itu kan jadi tidak elok, Bang. Enggak, apalagi kalau, mohon maaf nih, tiba-tiba itu ternyata salah, orang tuanya Pak Jokowi Muslim. Oke, ini perlu kita klarifikasi, kita perlu klarifikasi ya. Jadi dalam hal ini pertama itu isu yang beredar. Yang kedua, saya bicara di masjid loh, bukan di forum terbuka. Di forum terbuka, di masjid dengan masyarakat yang otonom, yang saya katakan tadi homogen ya. Saya bicara bicara dengan saudara saya, keluarga saya. Ini masjid gitu loh. Jadi bahwa berbagai macam perkiraan dan sebagainya itu wajar-wajar saja di situ. Nah, toh ini tidak secara terbuka. Bahwa ini menjadi terbuka, ya kan karena ada infiltran yang mengintip-ngintip masjid gitu kan. Kemudian menyebarkannya secara luas. Nah, ini juga harus menjadi suatu persoalan gitu. Kok ada zaman sekarang dibenarkan memata-matai masjid, dibenarkan memata-matai rumah ibadah yang otonom tadi, ya, sehingga disebarluaskan seperti ini. Ini juga persoalan, harus kita klarifikasi. Ini termasuk tindakan apa? Kalau bukan provokasi. Menurut Anda hanya korban dari orang-orang yang dianggap provokator begitu? Nah, ini jelas provokasi. Mau mengadu domba antar umat beragama, mau mengadu domba antar apa? Karena ini yang namanya masjid itu. Anda menyadari nggak bahwa ucapan Anda itu bisa kemudian memancing konflik antar umat beragama juga? Ini yang bisa memancing karena adanya provokasi yang disebarluaskannya CD dari masjid itu. Saya katakan tadi berkali-kali, masjid otonom, tidak boleh ada intervensi ke masjid gitu loh. Ketika digunakan untuk politik praktis, mengarahkan itulah yang digunakan Rasulullah SAW dulu, ya. Bahwa masjid itu multifungsi, tidak hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk sholat saja. Itulah fungsi masjid sebenarnya gitu loh. Baik. Justru penyebaran CD ini yang harus diperiksa. Ini sangat jelas sangat provokatif gitu loh. Baik. Kita lihat dulu bagaimana respon masyarakat, Bang Haji. Bang Ramdansyah ada beberapa komentar. Menunggu idola gua Bang Rhoma Irama menyanyi lagu bagusnya Bhinneka Tunggal Ika. Nanti di akhir segmen ada request nyanyi ya Bang ya. Kita lihat lagi yang gak ada korelasinya antara agama dengan pemilu kada. Kemudian katakanlah kebenaran itu walaupun pahit rasanya, lanjutkan Bang Haji. Waduh, Demokrat nih, udah masuk Demokrat ya. Terus ada lagi komentar, Bang Haji maju terus, pantang mundur, kami mendoakanmu. Kemudian ada komentar, cuplikan video tadi tidak ada unsur sara, menyebutkan agama dan suku bukan berarti terlalu cepat. Kemudian ini rata-rata kemudian tampaknya respon masyarakat cukup positif ya, tidak keberatan begitu dengan apa yang kemudian menjadi materi atau isi ceramah Bang Haji kemarin. Bagaimana tanggapan Panwaslu? Masyarakat melihatnya itu tidak masalah begitu. Sudah menemukan ada masalah belum setelah klarifikasi kemarin? Sudah ada konstruksinya yang jelas? Begini, memang kami berhati-hati ya ketika video ini kan sudah muncul dulu di lembaga penyiaran,
itu sudah ada kan Ini muncul. berhati-hati karena orangnya adalah Haji Roma Irama atau hati-hati kenapa ini? Setiap kasus kami tidak bisa mengungkapkan begitu saja terkait dengan kode etik, bahwa terkait dengan substansi secara utuh tidak bisa kami sebarkan, termasuk terkait dengan materi yang terkait dengan bukti kami. Ketika teman-teman menginginkan 7 menit, kami tidak pernah akan berikan, tetapi bahwa pada menit ketiga ini terkait dengan persoalan identitas. Jadi yang tadi 3 menit kan selalu menyatakan Bang Haji ini identitas loh, suku, identitas agama, silahkan. Tetapi terkait dengan yang menit ketiga sampai ke-7 ini kan debatable yang tadi saya bilang. Ini kan potensinya rawan, sehingga biarkanlah kami Panwaslu merekonstruksi gitu dengan benar. Nah ini yang kami lakukan. Artinya kalau teman-teman atau masyarakat lihat pada menit ketiga ini memang seperti itu. Itu akan ada pernyataan bahwa ini identitas dengan suku etnis. Tetapi kemudian misalkan saja tadi menit ketiga lebih 5 detik ada tadi pernyataan yang diklarifikasi, misalkan Pak Jokowi ternyata orang tuanya Muslim, bahkan haji bapaknya. Ini kan tentu saja itu kan udah bisa debatable, baru tambah 5 detik, apalagi kemudian tambah misalkan 4 menit berikutnya, ini kan makin debatable. Tentu saja kami hati-hati dalam hal ini, bahwa kemudian terkait isu SARA kan ada terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga ada dalam namanya Undang-Undang 32 tahun 2004, bahwa terkait menghasut, menghina seseorang tidak bisa kemudian gara-gara nanti pandangan publik opini. Ini publik opini kan terbelah tentu saja, tapi sekali lagi rekonstruksinya harus benar, unsur-unsurnya harus kemudian terpenuhi. Itu yang harus kami lakukan. Bang Ramdansyah, ini pertanyaan publik juga, sudahkah si perekam gambar itu diverifikasi, kemudian dipanggil untuk dimintai klarifikasinya, kemudian ditanyakan tujuannya apa, nanti dijawab, juga masih bersama Bang Haji, kami kembali saat lagi.